Halo semuanya, kembali lagi di channel PBO Menyenangkan. Jadi di part 3 kali ini aku akan menjelaskan materi tentang list, string, tuple, dictionary, dan juga function. Yang pertama itu kita bahas dulu ya teman-teman tentang string. Nah, string ini di Python itu tuh adalah kumpulan karakter yang disusun secara berurutan. Di sini kita bisa mengakses setiap karakter ini dengan indeks, melakukan switching, dan memodifikasi huruf menjadi kapital ataupun sebaliknya. Nah, di Python ini juga menyediakan banyak sekali bawaan metode seperti isAlpha, isDigit, dan juga isSpace. Ini nih fungsinya buat mengecek isi karakter. Terus ada capitalize, title, upper, dan juga lower. Ini fungsinya buat mengubah format huruf. Terus ada star switch, and switch, dan juga find. Ini fungsinya untuk pencarian dalam string. Nah, selain itu ada juga metode seperti split, join, dan juga replace. Ini fungsinya buat memanipulasi string yang lebih kompleks. Untuk contoh code-nya itu seperti ini. Nah, jadi maksud dari code-nya itu di sini tuh ada teks Hello Python yang dimana dia tuh menyimpan ke dalam string di variabel teks. Terus kita mengeprintnya itu menggunakan teks upper yang dimana kita mengubah semua hurufnya itu menjadi huruf kapital. Semua hurufnya itu dalam kapital. Terus kita ngeprint. Nah, nanti hasilnya itu akan berupa Hello Python juga tapi dalam bentuk caps lock atau kapital yang besar hurufnya. Selanjutnya ada regex sederhana. Di sini itu regex itu tuh adalah singkatan dari regular experience. Nah, regex ini digunakan buat mencari pola dalam teks, mengganti ataupun memecah ke dalam string. Nah, di Python ini kita menggunakan modul re untuk bekerja dengan regex. Ini tuh sangat berguna ketika kita perlu melakukan pencarian ataupun validasi input berdasarkan pola tertentu. Kemudian untuk contoh kodenya tuh seperti ini. Oke, untuk maksud dari kodenya itu di sini kita pertama-tama tuh mengimport re-nya itu regex-nya yang digunakan buat mencari pola dalam stringnya. Terus ada teks ini. Kita menyimpan teksnya itu ke dalam variabel teks yang dimana email saya adalah misalnya nabila@gmail.com. Terus di sini tuh hasilnya itu nanti kita bagian pola emailnya tuh ke dalam teks yang dimana pola regexnya itu sudah ditentukan harus menggunakan add. Jadi dia tidak menerima format lain. Nah, terus di sini kita mengeprint hasilnya itu. Jika dia berhasil, dia akan menggunakan research, maka hasilnya itu akan berisi objek yang dimana metode grupnya tadi itu digunakan buat mencetak teks yang cocok untuk polanya, yaitu yang tadi nabila@gmail.com. Kemudian di sini kita akan membahas struktur data yang penting dalam Python. Nah, struktur datanya itu yang pertama itu ada list. List di sini tuh dia tuh bersifat terurut yang dimana dia tuh bisa diubah. Istilah lainnya tuh immutable. Untuk contoh kodenya tuh seperti ini, yang dimana list ini dia menggunakan kurung siku ya teman-teman. Lanjut ada tipe data tuple. Nah, tuple itu dia juga berurutan, tapi dia nggak bisa diubah datanya. Nama istilah lainnya itu adalah immutable. Nah, untuk contoh kodenya itu seperti ini. Dan juga immutable itu berbeda ya, kurungnya itu kurung biasa ya teman-teman. Selanjutnya tipe data yang ketiga itu ada set. Nah, set ini nih tidak berurutan teman-teman. Dia juga unik dan dia nggak bisa diakses dengan indeks. Untuk contoh codingannya itu seperti ini teman-teman. Nah, jadi di sini itu maksud dari code-nya itu fungsi set ini digunakan membuat set di Python. Nah, lalu
set itu tuh adalah kumpulan elemen yang unik, nggak berurutan. Dan juga dia nggak bisa mengizinkan duplikasi. Nah, makanya di dalamnya itu ada tanda kurung siku. Nah, terus kita memberikan sebuah list di dalamnya itu angka 1, 2, 3 sebagai inputannya. Nah, karena dia nggak bisa duplikasi, jadi dia nanti secara otomatis akan menghapus duplikatnya itu, sehingga dia hanya menyimpan satu saja. Jadi nanti untuk perintannya itu hanya yang ditampilkan 1, 2, 3 dalam bentuk kurung siku. Selanjutnya ada dictionary. Tipe data dictionary itu terdiri dari pasangan key dan juga value, yang dimana jika ada nilai maka ada isinya, teman-teman. Nah, tipe data ini tuh cocok buat kayak misalnya nama, terus tuh isinya apa, namanya siapa. Nah, untuk contoh codingannya itu seperti ini ya, teman-teman. Jadi di sini ada variabel profil yang dimana buat menyimpan ke dalam dictionary-nya. Jadi di strukturnya ini nih menyimpan pasangan key dan juga value-nya tuh, key-nya itu adalah nama dan juga value-nya itu adalah Nabila. Nah, sama seperti di bawahnya, key-nya itu umur dan juga 20 itu adalah value-nya. Nah, nanti saat di output-kan itu dia akan muncul Nabila, terus di bawahnya itu adalah 20. Setiap struktur ini nih memiliki kegunaan masing-masing nih, teman-teman, tergantung konteks program yang sedang kita bangun. Lalu kita masukkan pembahasannya itu ke dalam fungsi. Nah, fungsi ini adalah blok kode yang bisa dipanggil berulang kali untuk menjalankan tugas tertentu. Kita ini mendefinisikan fungsi ini menggunakan def, dan kita bisa mengembalikan nilainya itu dengan return. Untuk contoh kodenya seperti ini ya, teman-teman. Jadi di sini kita mendefinisikan dulu fungsi yang bernama siapa, terus buat menerima satu parameternya yaitu parameter nama. Terus kita mengreturn atau mengembalikan string yang sudah diisi tadi dengan parameter nama buat menggunakan f-stringnya itu tadi formatnya. Nah, maka hasilnya itu halo. Misalnya kita isi nama tadi di variabelnya, berarti yang terprint itu adalah halo nama. Selanjutnya ada parameter. Nah, dalam fungsi itu kita bisa menggunakan parameter dan juga argumen, serta menetapkan nilai default untuk parameter agar bersifat opsional. Python ini juga mendukung args untuk menerima banyak nilai non-keywords dan juga keywords untuk menerima banyak nilai keywords. Untuk kodenya itu seperti ini ya, teman-teman. Jadi di sini itu terdapat fungsi Sapa yang memiliki parameternya default. Nah, maksudnya itu fungsinya itu dipanggil tanpa argumen, maka nilai nama itu akan otomatis menjadi teman. Lalu dia mencetak tadi itu menggunakan f-string yang dimana menyisipkan nilai variabelnya itu langsung ke dalam teks. Contohnya itu nanti dia akan print halo teman. Selanjutnya ada juga lambda function, yaitu fungsinya itu di sini dia itu tanpa nama dan biasanya itu digunakan untuk operasi sederhana dan juga cepat. Jadi untuk kodenya itu seperti ini. Nah, maksudnya itu ada fungsi anonim tanpa nama di sini yang menerima dua parameter A dan juga B. Yaitu di sini mengembalikan hasil penjumlahan A plus B dari parameter A dan B tadi. Nah, terus fungsi tersebut itu disimpan ke dalam variabel tambah. Lalu kita mengeprint variabel tambah tadi atau yang diisi dengan 5
3, berarti dia tuh memanggil fungsi yang A itu sama dengan 5, B itu sama dengan 3. Nah, maka hasilnya akan menjadi 8 karena A plus B atau 5 ditambah 3 itu adalah 8. Dan yang terakhir itu ada bagian dari akhir dari materi itu bagaimana semua konsep itu bisa digabungkan dalam contoh implementasi kode nyata. Terus di sini tuh ada default argument. Nah, parameter ini dapat memiliki nilai default jika argumennya itu gak diberikan saat pemanggilan fungsi. Nilai default tersebut akan digunakan. Nah, untuk contoh kodenya itu seperti ini. Yang dimana terdapat fungsi cetak pesan ini mencetak teks string ke dalam layar. Nah, terus parameter pesan ini memiliki nilai defaultnya yaitu selamat datang. Nah, jika dipanggil dengan argumen akan mencetak isi argumen yang tadi itu selamat datang. Oke, lanjut ke pembahasan terakhir. Kita di sini ada contoh pengimplementasian semua kode berdasarkan materi-materi yang sudah kita bahas tadi. Di sini yang pertama-tama itu kita mengimport modul Ray dulu atau regular experience-nya itu yang pertama nih. Lalu di sini terdapat kita menyimpan dulu daftar pesertanya itu yang berhasil. Nah, ini pesertanya, terus nyimpan email yang udah digunakan itu supaya tidak terjadi duplikasi. Nih, kita simpannya di email daftar set. Lalu di sini juga ada devalid email itu ngecek apakah email ini valid menggunakan regex atau tidak. Jika dia return berarti cocok, kalau false berarti dia tidak. Nih, validasi email. Terus di sini ada fungsi buat mendaftarkan peserta yang dimana ada validasi email, terus mengeprint apakah email valid atau tidak, dia akan kembali ke return. Tapi kalau dia terdaftar berarti dia email sudah terdaftar. Terus di sini ada terdaftar. Nah, ini dev tampilannya. Nah, dev tampilannya ini fungsinya buat menampilkan daftar peserta yang udah terdaftar tadi. Nah, ini akan menampilkan tadi menggunakan berdasarkan dia berdasarkan lambda tadi diurutkan. Serta list lambda tampilkan nama, email dan juga asal. Dia terurut satu persatu. Dia akan ngeprint di sini. Terus di sini tuh udah ada contoh pemanggilan dari variabel di atas. Nah, jadi kita tinggal manggil di sini daftar, lalu kita mengisi nama, email dan juga asalnya tadi. Terus ada nama, email juga asal, nama, email. Nah, tapi di sini emailnya ini terindikasi duplikat ya teman-teman dengan yang data pertama. Jadi otomatis dia tidak terprint atau tidak terdaftar. Terus di sini dia di sini terindikasi tidak tervalidasi. Maksudnya emailnya itu tidak menggunakan @ yang dimana di sini codingannya itu validasi email harus menggunakan @ di sini teman-teman. Nah, coba kita langsung coba run. Ini tampilkan untuk menampilkan cetak seluruh peserta yang terdaftar. Coba kita run ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada hasil outputnya yang dimana yang pertama itu berhasil mendaftar, yang kedua juga berhasil, yang ketiga dan yang keempat itu dia tidak terdaftar dan juga tidak valid. Nah, jadi otomatis yang tercetak hanya 1 dan 2. Oke teman-teman, segitu saja penjelasan singkat dari part 3 kali ini. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe agar tidak ketinggalan part-part selanjutnya. Sekian, terima kasih guys.